What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baizakir Rahman akan menjelaskan mengenai geografi sosial masyarakat Karangsambung. Nah, masyarakat Karangsambung sendiri memiliki mata pencaharian yaitu sebagai dagang, petambang, baik itu petambang pasir ataupun petambang emas, sebagai petani, buruh, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk petani sendiri di Karangsambung banyak yang menjadi petani seperti petani padi ataupun yang sebagainya. Nah, untuk pedagang banyak masyarakat Karangsambung yang menjadikan mata pencarian itu sebagai pekerja di pasar ataupun memanfaatkan turis-turis domestik yang datang ke Karangsambung untuk penelitian yang dimanfaatkan masyarakat menjadi pedagang, baik itu pedagang makanan ataupun supir dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang menjadi petambang, baik itu tambang emas ataupun tambang pasir. Walaupun tambang pasir itu ilegal, selama tambang pasir itu tidak memakai alat berat, masyarakat Karangsambung dan pemerintah juga mengizinkan. Tapi bila sudah memakai alat berat, maka itu ditolak keras. Ada kesadaran dari masyarakat Karangsambung. Untuk apa sih efek dari BRIN atau BRIN sendiri bagi masyarakat Karangsambung? Mulai didirikannya BRIN, warga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Yang asalnya dulunya itu sekolah dasar itu memang sudah ada di desanya. Namun setelah ada BRIN, setelah berkembangnya zaman juga SMA juga ada gitu di kecamatannya, jadi menjadi dekat, tidak perlu harus ke kota di Kebumennya. Akses jalan juga menjadi lebih baik karena adanya BRIN tersebut. Juga penambang pasir itu bisa, ini dalam lingkup ekonomi, yang penambang pasir itu bisa mendapatkan uang 1 juta per harinya. Saat pasir masih mudah didapatkan itu bisa mendapatkan 1 juta. Nah, untuk penambang emas sendiri 1 gramnya itu bisa 750.000 per 1 gram. Nah, untuk emas sendiri teman-teman kadang-kadang sulit untuk mendapatkannya karena memang kalau misalnya sedang mudah didapatkan 2 gram 1 hari juga bisa, tapi kalau misalnya sedang sulit didapatkan emas itu 1 gram juga bisa dalam kurun waktu mengumpulkannya itu 1 minggu, bahkan bisa juga lebih. Untuk yang selanjutnya dari batuan yang sudah di Karangsambung sendiri dijadikan oleh masyarakat yang menjadi penambang itu ialah menjadikan sebagai batu akik ya. Nah, untuk di Karangsambung sendiri memiliki ciri khas yaitu giok Jawa yang sering dicari oleh masyarakat dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Gitu ya. Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai geografi. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Terima kasih atas perhatiannya. Sumber yang saya dapatkan itu dari narasumber yang menjadi warga asli Karangsambung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melvin Jamjami dari kelompok 3 kelas B.
just one of the guys down here. 1700 Well, I could be more Saya di specific. sini akan menjelaskan I'm a human. tentang batuan seismika. And just wanted to, for the Batu sake of all of seismika us adalah jenis Earthlings out there, batuan metamorf just wanted to yang say. tercipta sekitar 117 juta tahun yang lalu. Batu ini adalah batu yang menjadi dasar Pulau Jawa. Batu seismika ini tercipta dari batuan sedimen dan batuan bekuan yang terkena tekanan serta suhu yang tinggi yang berada di dalam perut bumi yang akhirnya menghasilkan batu seismika ini. Kenapa batu seismika ini di dasar perut bumi di karang sambung berada di permukaan? Karena karang sambung dulunya adalah dasar samudra yang tersingkap ke permukaan bumi karena perpindahan jalur subduksi dan pengangkatan lempeng ke permukaan atas permukaan bumi. Batu seismika ini ditemukan di Sungai Lukulo karena air adalah menjadi salah satu media pembawa material seperti batu. Batuan konglomerat merupakan jenis batuan sedimen karena proses pembentukannya itu terbentuk dari berbagai sedimen, fragmen ataupun pecahan batuan lainnya seperti batuan beku, metamorf, bahkan batuan sedimen lainnya. Ciri pembeda konglomerat dari batuan bereaksi adalah bentuk pecahan bentukannya yang berbentuk grounded atau membundar, dan tempat pembentukannya juga ditemukan sangat dominan di wilayah aliran sungai karena air yang mengikis dan mempengaruhi bentuk batu konglomerat. Arus sungai yang terus-menerus menerjang dan membawa pecahan yang akan berkumpul pada suatu titik lalu terkumpul oleh pasir atau kerikil yang lama-kelamaan akan mengeras dan mengkristal. Untuk di lokasi Karang Sambung sendiri, batu konglomerat berada pada Sungai Lukulo, Karang Sambung, yang berada di ketinggian 67 mdpl. Sekian, terima kasih. Batuan pilit. Batuan pilit termasuk batuan metamorf yang memiliki foliasi. Batuan ini ukuran butirnya halus tetapi keras dan memiliki warna kehijauan. Batuan pilit sering digunakan untuk pensil atau isian pensil. Batuan pilit ini saya temukan di Sungai Lukulo di pinggirannya. Sekian. Di sini saya akan presentasikan tentang rijal merah. Nah, batu rijal merah atau biasa disebut dengan jasper memiliki banyak sekali variasi warna dan motif. Hal ini menyebabkan jasper saat ini banyak diburu oleh para penggemar batu mulia untuk dijadikan ornamen atau perhiasan. Rijal merupakan bahan yang sangat keras yang dapat menghasilkan percikan ketika dipukul terhadap baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Saputra, kelompok 3 dengan nomor NPM 222170011. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan diabas, di mana yang terletak di posisinya di Gunung Karang. Tapi warga di sana menyebutnya dengan nama Gunung Warung. Sangat melekat di hati masyarakat. Nama ini berasal dari legenda yang memiliki makna bahwa gunung ini tidak jadi. Secara administratif, gunung ini bernama Gunung Parang, terletak di Dukuh Parangan, Desa Karang Sambung, Kecamatan Karang Sambung, berjarak sekitar 19 km dari Kota Kebumen. Gunung ini disusun oleh diabas yang termasuk formasi Karang Sambung berumur Eosen. Keunikan megaskopis diabas berupa kenampakan struktur kolumnar join, retakan yang menyerupai tiang atau pilar. Mineral yang mudah dikenal yaitu mineral plagioklas dan piroksen dengan bentuk tidak beraturan membentuk struktur diabasik. Hal inilah yang melatar belakangi batuan ini bernama diabas.
Batuan diabas termasuk pada jenis batuan beku intrusif. Proses terbentuknya di dalam bongkahan besar membentuk kolumnar join karena saat intrusif mengalami pendinginan. Batuan diabas ini menerobos formasi karang sambung. Masyarakat di sana menyebutnya dengan Gunung Warung yang tadi telah disebutkan, ataupun gunung yang tidak jadi ya. Batuan diabas sering digunakan untuk bahan bangunan atau fondasi rumah. Umur batuan diabas ini mencapai kira-kira 26 sampai 25 juta tahun yang lalu, termasuk kelompok tersier. Proses intrusif di karang sambung ini menghasilkan efek bakar di lingkungan atau wilayah sekelilingnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahimullah, NPM 222-1700103. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang lapa bantal atau lapa pilau. Nah, lapa bantal ini merupakan jenis batuan metamorf yang terdapat di dalam dasar samudera. Nah, lapa bantal itu lapa yang mengandung struktur berbentuk lapa khas yang dikaitkan dengan ekstruksi lapa di bawah air atau ekstruksi subaqueous. Nah, lapa bantal di batuan vulkanik ini dicirikan oleh sekuens tebal massa berbentuk bantal yang terputus-putus. Nah, dan juga biasanya berdiameter hingga 1 meter. Nah, untuk lapa bantal yang terdapat di karang sambung itu merupakan lapa bantal yang berada di dasar samudera yang terangkat ke permukaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.